Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Hanalbani dari kelas SK2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi pengantar teknologi dan informasi atau sering diketahui oleh orang adalah PTI. Pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Komputer. Dalam bahasa Yunani yaitu komputare atau yaitu menggabungkan ilmu pengetahuan, dan putare sama dengan memikirkan perhitungan. Dalam bahasa Inggris, to compute artinya menghitung. Komputer terdiri dari sekumpulan perangkat serta instruksi atau program yang dalam kenyataannya satu sama lain tidak bisa dipisahkan, baik di antara perangkat atau mesin itu sendiri maupun mesin dengan instruksi atau program. Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengelola data yang dimaksudkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, yang kemudian hasilnya ditampilkan, disimpan, dikirim melalui perangkat keluaran. Pengelolaan data. Pengelolaan data yaitu ada prosesnya, itu dari data diproses jadi informasi. Kita proses komputer di input, setelah input ada yang namanya proses, setelah proses yang ada namanya output. Ada perangkat masukan seperti mikroprosesor atau sering disebut prosesor. Seperti ini kira-kira bentuknya. Perangkat keluaran atau output, perangkat yang mengeluarkan atau menampilkan suatu perintah. Seperti yang kita ketahui adalah contohnya ada monitor, speaker, printer. Ada juga namanya perangkat penyimpanan, yaitu memori, kaset, flash disk, dan lain-lain. Perangkat masukan barcode. Barcode adalah suatu peralatan input yang dirancang untuk tujuan yang spesifik. Barcode dipresentasikan sebagai data numerik yang dibentuk oleh serangkaian bar garis. Garis-garis tersebut memiliki panjang dan ketebalan yang bervariasi. Barcode mudah dibaca oleh light pen atau peralatan scanner. Ya, ini modelnya barcode. Listing tabel adalah suatu alat penunjuk yang memudahkan untuk memasukkan pekerjaan gambar dan perancangan yang akurat. Lanjut, ada perangkat masukan atau touchscreen dan light pen. Nah, ini seperti ini touchscreen dan light pen ini. Magnetic and Character Recognition atau MICR. Suatu komputer dapat membaca angka-angka dan huruf cetak dengan tinta yang berisi bahan magnetis. Ada Optical Mark Reader atau OMR, dapat membaca informasi dalam bentuk angka-angka atau huruf dan memasukkannya ke dalam komputer. Ini adalah bermacam-macam contoh, kayak ini scanner, smart card, magnetic reader, hand scanner, fingerprint. Perangkat keluaran monitor atau video visual display unit atau monitor digunakan untuk antarmuka secara visual dengan komputer dan tampilannya seperti sebuah televisi. Monitor CRT atau cathode ray tube merupakan monitor yang berfungsi dengan prinsip penembakan sinar katoda. Bentuk fisik monitor ini sama dengan televisi, namun secara umum hanya terdiri dari 4 blok, yaitu video, vertikal, horizontal, dan power supply. Monitor LCD liquid crystal display atau LCD menggunakan cairan kristal khusus yang berpencar apabila dilalui oleh sinyal listrik sehingga menghasilkan bentuk dan warna. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengelolaan perintah pada sistem komputer. Jadi software merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer tanpa software. Komputer adalah rongsokan elektronik, jadi komputer adalah susunan atas hardware dan software yang saling bekerja sama. Hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Secara umum, perangkat lunak memiliki fungsi utama sebagai berikut: melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware,
menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer, bertindak sebagai perantara antara pengguna user dengan perangkat keras hardware untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Struktur software komputer ada software komputer, ada software aplikasi, software sistem. Dan di software aplikasi ada program aplikasi untuk tujuan umum, program untuk aplikasi khusus. Nah, software sistem ada program untuk manajemen sistem, program untuk pengembangan sistem. Ini adalah abstraksi komponen sistem komputer. Ada user 1, user 2, user 3. Compiler, assemble, text editor, data system. Ada mode hubungan antar sistem komputer, ada user, application software, operation and system software, hardware. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer, seperti mendukung operasi sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Operation sistem mengontrol semua sumber daya komputer sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis atau dijalankan. Menurut Cybercats atau Galvin 2003, sistem operasi adalah suatu program yang bertindak sebagai perantara antara user dan hardware komputer. Dia juga telah menyatakan bahwa tujuan dari sistem operasi adalah melaksanakan program user, memudahkan dalam menyelesaikan masalah user, menjadi mudah sistem komputer untuk digunakan, menjadikan penggunaan hardware komputer menjadi lebih efisien. Kemudian hardware ada core, kernel, sistem operasi, interpreter atau compiler, user. Lanjut ada tugas sistem operasi. Tugas dari sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna user interface, antarmuka unit grafik atau graphic user interface GUI, melakukan tugas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah proses sebagai multitasking yaitu bisa melakukan tugas secara serentak atau sekaligus pada aplikasi yang sama maupun berbeda. Multiprocessing, penggunaan atau pemrosesan sebuah program secara serentak oleh beberapa unit CPU. Time sharing, menggunakan sistem komputer yang sama pada banyak pengguna. Multithreading, memproses aktivitas pada bentuk yang sama dengan multitasking tetapi pada aplikasi tunggal. Ada scalability dan network, upaya komputer dalam mengendalikan dan meningkatkan kewaspadaan dan keamanan jumlah pengguna dan memperluas pelayanan. Pengelola file dan direktori data, yaitu memastikan file-file dalam penyimpanan sekunder tersedia bila diperlukan dan mengamankan dari penggunaan yang tidak dibenarkan mengaksesnya. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki berupa eksekusi program atau I atau O, manipulasi file sistem, komunikasi, dan mendeteksi kesalahan dalam pemakaian secara multi-user. Sistem operasi dapat lebih menguntungkan, yaitu lebih efisien. Karena pemakaian sumber daya bersama antara user sebagai fungsi layanan bersama tersebut, maka sistem operasi akan memberikan efisien penggunaan sistem berupa resource allocator adalah mengalokasikan sumber daya ke pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Proteksi, menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan oleh pengguna, dikontrol aksesnya ke sistem. Ada counting adalah merekam kegiatan pengguna, jatuh pemakaian sumber daya atau keadilan atau kebijaksanaan. Struktur komponen sistem operasi. Dari Cybercats, Galvin 2003 berpendapat bahwa umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Dan manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary stroke, manajemen sistem I/O atau input output, manajemen berkas, sistem proteksi jaringan. Klasifikasi sistem operasi. Sistem operasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan skala arsitekturnya, bit dibedakan menjadi sistem operasi berskala 8 bit, 16 bit, dan 32 bit, dan 64 bit. Sistem operasi sudah mulai ditinggalkan, sedangkan saat ini kebanyakan yang digunakan adalah skala 32 bit.
seperti sistem operasi Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, IBM OS 400, Solaris. Sedangkan yang baru adalah dengan skala 64 bit seperti Windows XP for 64 bit, Digital Unix, OpenVMS, IBM iX4 RS 6000, SGI, IRIX, dan HPX. Sistem operasi Windows. Windows adalah jenis sistem operasi dengan modus tampilan grafik atau Graphical User Interface atau GUI yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft sehingga visualisasinya akan lebih menarik penggunanya dan lebih mudah menggunakannya. Tidak seperti Linux yang merupakan sistem operasi open source. Untuk mendapatkan sistem operasi Windows harus bayar pada vendornya yaitu Microsoft. Contohnya Windows 3.10, Windows 3.11 atau Workgroup, Windows 9.95, Windows 98 yang merupakan sistem operasi untuk penggunaan tunggal atau single user. Sedangkan untuk single maupun multi user telah dikembangkan Windows NT, Windows 2000, Windows XP atau disebut Windows 2002, dan Windows 2003. Hingga saat ini banyak pengguna komputer yang mengunggulkan Windows XP karena fitur-fitur yang dimilikinya. Produk terbaru SO Windows adalah Longhorn. Sistem operasi lain. DOS Disk Operation System merupakan sistem operasi berorientasi pada perintah teks yang dioperasikan pada command prompt. Sistem operasi ini merupakan pendahuluan dari Windows DOS dengan pitch DOS yang dibuat oleh IBM. IBM Corp adalah sistem operasi untuk komputer PC berbasis 16 bit yang pertama kali terkenal dengan menggantikan sistem operasi sebelumnya yaitu CP/M, kontrol program atau monitor yang berbasis komputer 8 bit. Selain itu muncul MS-DOS yang dibuat oleh Microsoft yang masih digunakan hingga saat ini yang beroperasi pada versi Windows milik Microsoft. Prinsipnya perintah-perintah pada sistem operasi DOS dibedakan menjadi dua bentuk perintah yaitu internal command dan external command. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan antara satu dan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan perangkat keras secara bersama, atau interkoneksi sejumlah komputer. Pengertian dasar. Jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Perangkat komputer di dalamnya ada perangkat yang menghubungkan dengan jaringan, misal NIC atau modem, printer, scanner. Uraian perangkat jaringan diantaranya adalah NIC, modem, hub, switch, router, firewall. Media jaringan diantaranya kabel, non-kabel, wireless, aturannya protokol. Manfaat jaringan. Resource sharing atau pembagian sumber daya, berbagi pemakaian printer, CPU, memori, hard disk. Komunikasi atau surat elektronik, instant message, sharing, chatting, akses informasi, web browsing, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Sebagai sistem penyimpanan data terbesar ataupun terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda serta membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. 3 macam jenis jaringan ada LAN, yaitu jaringan dengan area lokal, ada MAN, jaringan dengan area metropolitan, WAN, jaringan dengan skala area yang luas. Yang membedakannya hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu di antara yang lainnya. Local Area Network atau LAN beroperasi pada area yang terbatas. Koneksi peralatan berdekatan, menyediakan full-time konektivitas, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Metropolitan Area Network, teman, meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi, menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan bank di mana beberapa kantor cabang, sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Wide Area Network.
Beroperasi pada area geografi yang luas, terdiri dari beberapa jaringan lokal area beberapa daerah yang saling berhubungkan. Hubungan antara LAN menggunakan teknologi serial peralatan jaringan tersebar pada area yang luas. Internet. Pengertian internet merupakan jaringan juga penggabungan dari jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu jaringan yang besar di dunia. Dengan polisi yang sangat memungkinkan beberapa sistem operasi bisa saling berkomunikasi. Beberapa suku bangsa saling berkomunikasi menggunakan bahasa komunikasi yaitu Inggris. Manfaat internet: informasi dan berita, bisnis, gaya hidup, ilmu, hiburan, transaksi, dan sosial. Fasilitas atau aplikasi internet ada World Wide Web, web browser, search engine, ada email, kelompok diskusi atau mailing list, forum diskusi, FTP, instant message client, ada IM, IRC, dan lain-lain. Blog dan online store. Masuk World Wide Web atau sering dikenal dengan www. World Wide Web adalah nama yang diberikan untuk semua bagian internet yang dapat diakses dengan software web browser. Sampai saat ini ada beberapa software web browser yang sering digunakan antara lain Microsoft Internet Explorer, Escape, Navigator, Mozilla, dan Opera. WW atau singkatnya web terdiri dari jutaan situs website, dan setiap website terdiri banyak halaman web atau web page. Halaman-halaman web ini tersebar di seluruh dunia di komputer-komputer server yang terhubung dengan internet. Situs-situs seperti www.yahoo.com atau www.microsoft.com adalah website yang sudah lama dan ada dan menyediakan banyak sekali fasilitas sehingga halaman dalam situs ini juga sangat banyak. Email. Email singkatan dari electronic mail yang artinya surat elektronik. Email dikirim bukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman, tetapi melalui jaringan komputer atau internet. Melalui email, kita dapat mengirim surat elektronik baik berupa teks, gambar, maupun audio video yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat yang lain di jaringan komputer atau internet. Mailing list atau milis. Milis bahasa Inggris atau mailing list adalah grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan berikut serta di dalamnya. Anggota milis dapat membaca surat dari orang lain dan kemudian mengirimkan balasannya. Secara sederhana, milis adalah sebuah daftar alamat email yang mempunyai kesukaan atau kepentingan yang sama. Saat seseorang mengirimkan surat yang kemudian dikirimkan ke semua orang yang terdapat di dalam daftar, penerima pesan memiliki kebebasan untuk membalas topik diskusi tersebut atau tidak. Setiap kali ada orang membalas sebuah surat tersebut disalurkan ke setiap kotak surat masing-masing orang yang terdapat di dalam daftar. Semua proses ini diatur oleh sebuah program yang dinamakan mailing list atau manager atau MLM atau mail servers. Forum diskusi. Sarana diskusi pada dunia maya menggunakan internet dengan fasilitas web. Hampir sama dengan mailing list, tapi tidak menggunakan alamat email. Alamat email diperlukan barangkali hanya untuk proses pendaftaran saja. FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan TCP. Dua hal yang penting dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server adalah suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan atau request dari FTP client. FTP client adalah komputer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar file. Setelah terhubung dengan FTP server, maka klien dapat mendownload atau mengupload, merename atau mendelete dan lain-lain sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP server. Instant message client. Bentuk komunikasi pesan singkat antara dua orang atau lebih menggunakan teks yang diketik. Teks dikirim melalui komputer yang terhubung melalui sebuah jaringan LAN atau internet. Teknologi IM diciptakan untuk menutupi kelemahan email yang dinilai kurang efisien dan tidak real time. Blog. Blog adalah bentuk aplikasi web, pada dasarnya merupakan bagian dari situs website yang dapat diakses secara online yang memiliki fungsi utama membuat tulisan dan gambar dibuat dalam posting pada setiap halaman web. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.
Online store. Online store adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. The web browser. Aplikasi untuk membuka layanan internet menerjemahkan sinyal-sinyal data yang ditransmisikan oleh media transmisi. Contoh Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera, Vlog, Safari, Google Chrome. Search engine. Untuk mencari informasi di internet secara otomatis melalui keyword dengan menggunakan web browser ada Google, Yahoo, Axe, dan AltaVista. Pengelolaan domain. Ada contohnya misalnya http://www.iptk.ac.id. HTTP merupakan protokol yang dipakai atau Hypertext Transfer Protocol. www yaitu World Wide Web. Ini dia. Dan UPI/IPTK adalah nama situs atau nama domain. Dan AC ekstensi nama domain atau akademik, dan ID ekstensi singkatan negara, itu Indonesia. Contoh ekstensi domain ada .com atau .go, situs komersial, dan .mil adalah situs militer, .gov adalah pemerintahan, .org umumnya organisasi atau non-profit, dan .sch atau sekolah, .ac ada akademik, .net akademik, .info atau web akademik juga, dan .tv sama dengan televisi. Sekian. Baiklah, hanya itu materi singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang saya mohon maaf. Saya Emre Hanalbani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.